3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Pak Yanuar. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada kami kelompok 6 atas nama PT Sukmat untuk menyampaikan hasil dari Project Management Plan yang telah kami susun untuk Smart Building KU1 Graha Wiyata Cacuk Sudarijanto atau Gedung Cacuk A. Mungkin boleh di next. Untuk anggotanya sendiri, kami beranggotakan 5 orang dengan nama yang pertama ada Mahesra Ganesta, kemudian ada Ahmad Faiz Fadilah, kemudian ada Yosi Arbila, kemudian ada saya sendiri, Irfan Zaraurin Nanda Sudianto, dan yang terakhir ada Franciscus Ishak Padot R. Selanjutnya, terkait dengan pembahasan materinya akan disampaikan oleh Yosi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama, scope management. Untuk proyek objektifnya, yaitu proyek pengadaan smart building ini merupakan proyek untuk meningkatkan keberlanjutan, efisiensi, dan pengalaman pengguna gedung A Universitas Telkom melalui implementasi teknologi smart building. Kemudian yang kedua, deliverables-nya. Yang pertama, penggunaan teknologi tinggi untuk berbagai ruangan di gedung A Universitas Telkom. Yang kedua, perangkat yang akan digunakan dalam proyek ini adalah berupa hardware, software, dan perangkat lainnya yang ada di gedung Universitas Telkom. Yang ketiga, modul jaringan antar hardware yang digunakan menggunakan jaringan LAN, sehingga koneksi antar hardware lebih cepat dan terjamin. Kemudian yang terakhir, output-output yang nantinya ada di dalam proyek ini berupa laporan-laporan mengenai kerusakan sistem dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Faiz. Pada Saudara Faiz, silakan. Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai time management. Boleh di next. Di sini kami sudah menyediakan AOA diagram untuk memberikan gambaran secara garis besar total waktu pengerjaan proyek dan kegiatan apa saja yang ada dalam rentan waktu tersebut. Di sini bisa saya akan menjelaskan mengenai proyek ini akan berlangsung selama kurang lebihnya 50 sampai 60 hari. Dan untuk kegiatannya sendiri dimulai dari pengecekan kondisi gedung dan dilanjutkan oleh beberapa subproject. Dan subproject ini dilaksanakan secara serentak awalnya untuk mengejar efisiensi waktu dan dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya menyesuaikan dengan jumlah waktu yang diperlukan. Seperti contoh, di sini kita bisa lihat pengecekan kondisi gedung dilanjutkan dengan renovasi toilet selama 8 hari, lalu dilanjutkan dengan instalasi Japanese toilet selama 18 hari, dan berikutnya akan menunggu kegiatan-kegiatan lain secara bersamaan untuk melakukan finishing smart building. Berikutnya untuk penjelasan work breakdown structure-nya akan dijelaskan oleh Saudara Irfan. Oke, terima kasih Faiz. Saya izin untuk melanjutkan terkait dengan Gantt chart-nya sendiri. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahu terlebih dahulu tentang Gantt chart ini secara definisi. Jadi Gantt chart itu memberikan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek yang sebetulnya itu sudah dijelaskan secara gampang, sudah terlukis secara gampang melalui AOA. Tetapi di Gantt chart ini lebih dispesifikasikan lagi, dispesifikin gitu, terkait dengan daftar aktivitas-aktivitas proyek apa aja yang akan mulai berlangsung dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu dalam format kalender gitu. Nah, kemudian kita harus terlebih dahulu lagi tahu tentang task dependency, yaitu keterkaitannya antara satu tugas dengan tugas selanjutnya gitu. Nah, kalau diperhatikan di Gantt chart ini sejumlah kurang lebih 26 tugas mulai dari
pengecekan kondisi gedung mulai dari awal hingga akhir dari smart building ini, yaitu finishing smart buildingnya itu tadi. Nah, itu tuh kurang lebih bisa dipastikan bahwa tes dependensinya itu adalah finish to start. Jadi kayak task B atau task selanjutnya itu nggak bisa mulai kalau misalnya task A atau tugas sebelumnya itu belum selesai gitu. Ya intinya begitulah Gantt chart ini. Di sini secara gamblang juga udah terekam itu mulai dari sekitar tanggal tunggu sebentar 17 November hingga ke Januari pertengahan gitu. Yang mana sudah secara jelas di sini kayak mulai dari renovasi toilet, kemudian ke instalasi Japanese toiletnya dan sebagainya itu hingga paling terakhir adalah finishing dari smart buildingnya. Itu adalah isi dari Gantt chart untuk project smart building ini. Mungkin selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Saudara Franz. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih sudah Irfan. Pada saat ini saya akan menjelaskan cost management. Pengelolaan keuangan diperlukan dalam pengelolaan suatu proyek untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu dalam proyek yang dapat menambahkan biaya proyek. Perhitungan biaya ini mencakup seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan proyek. Tidak lupa untuk selalu memperhatikan biaya proyek dengan anggaran yang tersedia. Baik, selanjutnya. Berikut ini tabel sumber daya manusia. Eh, Bisa kita lihat pada tabel berikut. Berikut ini tabel sumber daya manusia. Kami telah menyajikan beberapa contoh jasa instalasi yang kami tawarkan beserta harga yang terkait. Harga-harga ini dapat berubah tergantung pada kompleks proyek serta kebutuhan khusus yang Anda miliki. Selain itu, kami juga siap untuk memberikan konsultasi dan penawaran yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan Saudara Mais. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel kebutuhan barang yang diperlukan untuk mengubah gedung A menjadi smart building. Di mana yang bisa kita lihat di dalam tabel yang sudah disajikan ini ada urutan nama-nama barang yang dibutuhkan dengan harga satuannya, kemudian ada quantity untuk berapa banyak barang yang dibutuhkan dan total harga dari barang-barang yang dibutuhkan untuk mengubah gedung A ini menjadi smart building. Untuk penutupan akan saya lempar kembali kepada Saudara Irfan. Pada Saudara Irfan, silakan. Oke, terima kasih Mahes. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya berterima kasih kepada teman-teman lain, kepada Mahes, Franz, Yosi, terus Faiz yang sudah menyampaikan untuk masing-masing bagiannya. Terima kasih juga kepada teman-teman semua dan begitu pula ke Pak Yanuar yang sudah menyaksikan pembahasan kita, presentasi ini hingga akhir. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.